Kenapa hal itu bisa terjadi? Ini kan pernah diulas berkali-kali di Bocor Alus, di majalah Tempo, karena partai-partai itu sebel bener sama Ridwan Kamil. Ini kita dengar langsung kan ya dari salah petinggi partai itu kan. Karena berbagai faktor lah yang Ridwan Kamil dianggap tidak komunikatif dengan para partai politik, disuruh turun ke tempat A yang masanya kurang banyak ataupun masih sedikit dia tidak mau. Lalu juga pengalaman di Jawa Barat yang partai-partai ya udah di istilahnya itu seperti kacang lupa kulit lah para politikus itu bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah, jurnalis Tempo yang mereka membuat channel di YouTube ya yang namanya Bocor Alus. Di situ mereka akhirnya membeberkan kenapa salah satu alasannya Ridwan Kamil itu bisa kalah di Jakarta. Di antaranya atau topik yang ini bahas pada video ini adalah mengenai partai-partai pendukung Ridwan Kamil yang tergabung dalam Kimples. Nah, hal ini menarik karena memang menurut pantauan atau hasil investigasi dari para jurnalis Tempo, di antaranya adalah partai pendukung ini tidak sepenuhnya loyal atau ikhlas untuk bekerja agar Ridwan Kamil ini menjadi gubernur Jakarta. Nah, tentu saja sangat menarik bagaimana proses tersebut bisa terjadi dan kenapa pada akhirnya partai-partai tidak full untuk bertempur di Pilgub Jakarta ini. Nah, bagaimana hasilnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Lain Gerindra dan Golkar itu, Golkar, Gerindra, PKS. PKS ya udah biar ini kan hasil pemilu kan, pemilu Jakarta ya sudah kuat. Ya buat apa lagi sih diupayakan 2 putaran dan lain-lainnya kan. Bisa juga dibaca pernyataan-pernyataan para politikus itu kan, bahwa mereka sudah mengucapkan hasil Jakarta ini legitimate, mengucapkan kemenangan kepada Pramono Rano begitu kan. Itu kan bisa diartikan bahwa memang mereka itu berbeda jalan di setelah keputusan gitu kan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ini kan pernah diulas berkali-kali di Bocor Alus, di majalah Tempo, karena partai-partai itu sebel bener sama Ridwan Kamil. Ini kita dengar langsung kan ya dari salah petinggi partai itu kan. Karena berbagai faktor lah yang Ridwan Kamil dianggap tidak komunikatif dengan para partai politik, disuruh turun ke tempat A yang masanya kurang banyak ataupun masih sedikit dia tidak mau. Lalu juga pengalaman di Jawa Barat yang partai-partai ya udah di istilahnya itu seperti kacang lupa kulit lah para politikus itu bilang. Bahkan dulu ya masih ada salah satu petinggi partai pendukung Jokowi cerita sama gua waktu dia ke Jawa Barat saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai gubernur, itu nggak didatengin sama Ridwan Kamil sampai segitunya mereka. Jadi ceritanya, jadi pengalaman itulah yang membuat apa istilahnya ini bukan setengah hati lagi gitu ya Bang. Ogah-ogahan lah kan. Iya. Oke, tapi artinya rencana ini memang tidak didukung penuh ya oleh para pendukung. Tidak didukung penuh. Oke, dan akhirnya Ridwan Kamil lah yang ditinggal oleh para pendukungnya ya. Betul. Nah, tapi sebenarnya Ridwan Kamil nih menyadari nggak sih faktor apa saja yang membuat dia itu kalah gitu? Gue tahu lo sudah ketemu dengan orang yang terlibat di lembaga surveinya ya. Terus juga kemudian ada informasi dari evaluasi dari PKS sendiri kan? Betul. Memang jadi catatan besar adalah strategi kampanyenya Pram. Jadi memang di awal kampanye ketika baru saja diumumkan, mereka ini langsung memetakan ya strategi seperti apa dan seberapa besar peluang Ridwan Kamil Suswono ini untuk menang. Peluangnya berapa persen? Hampir 50%. Artinya perolehan suaranya tuh bisa hampir 50%. 50%. Elektabilitasnya ya, peluangnya ya. Betul. Dengan posisi dia tidak perlu ngapa-ngapain. Artinya tidak kampanye. Duduk manis saja. Duduk manis saja. Artinya tidak perlu kampanye. Itu sudah minimal itu sekitar 50% ya. Di bawah itu dikit. Tapi ini sebelum ada Karno ya. Sudah diumumkan juga. Artinya modalnya cukup besar gitu Ridwan Kamil ini, dan tinggal bagaimana kemudian membuat strategi kampanye yang baik gitu, dan apakah dia mau gitu, apakah mesin partai berjalan gitu. Nah, ternyata yang kemudian jadi masalah adalah berbagai rekomendasi strategi gitu. Misalkan nih Pram, riset kan mereka membuat riset gitu, apa yang dibutuhkan rakyat Jakarta. Tertingginya itu adalah mereka ingin ada perubahan di Jakarta. Makanya seharusnya kampanye yang dibawa Ridwan Kamil bicara soal perubahan Jakarta gitu. Tapi ini tidak dilakukan oleh Ridwan Kamil gitu. Padahal dia bisa saja melakukan itu. Jadi strategi kampanye ini tidak berjalan gitu sampai terakhir. Ini yang kemudian membuat
suaranya mulai perlahan-lahan gitu tergerus oleh Pramono ya. Dan memang saat itu posisinya juga strategi kampanyenya PDIP memang oke juga lah gitu. Yang lebih parah kemudian banyak blunder gitu. Ucapan-ucapan betul Ridwan Kamil maupun ya. Suswono ya. Betul. Awalnya Suswono ya bicara soal janda saat itu. Dan yang semakin buruk itu dilakukan ulang oleh Ridwan Kamil gitu. Akhirnya konsisten semakin menurun gitu. Ya kan gue udah pernah bilang waktu itu sama kalian, di Jakarta itu data terakhir kalau nggak salah ada 9 ribuan janda ya kan. Tapi itu data tahun berapa gue juga nggak tahu benar atau nggak ya. Paling tidak itu pasti akan mendukung Pramlah atau tidak akan mendukung Ridwan Kamil, para janda yang terhormat ini ya kan. Iya betul, dan betul tadi kata Husein bahwa Ridwan Kamil ini agak kesulitan dan enggan gitu untuk mendekati kelompok-kelompok yang resisten kepada dia gitu. Artinya pendekatan komunikasi ini sangat elitis gitu. Sehingga di grassroots dia tidak jalan. Ini berbeda, sangat terbalik dengan pasangan Pramono Rano ya. Apalagi hanya dengan Rano saja misalkan. Dengan sosok Sidulnya itu sudah langsung bisa menyentuh grassroots gitu. Dan Pram pun tidak terlalu banyak masalah dan justru mendekati grassroots ya. Bahkan pertemuan yang kecil-kecil itu dia mau datang gitu. Ini yang kemudian 10 orang gitu dia datang ya. Betul, walaupun cuma hanya sejam berapa menit gitu dia akan tetap datang. Ini yang tidak terjadi di Ridwan Kamil dan Suswono ya, dan terus menggerus suara mereka hingga di titik kalau bahasanya ini timnya mereka nih sudah tidak terselamatkan. Bahkan ini sudah terbaca sejak awal November katanya Pram. Awal November sudah Trennya penurunan gitu ya. Betul, bukan hanya menurun Sen, susah untuk bounce back-nya. Naik kembali. Betul. Tapi sebenarnya ada yang juga menjadi faktor penyebab lain secara politik yang mengakibatkan Ridwan Kamil dan Suswono itu kalah. Gue tahu nih, saya menjawab. Lu aja coba gimana Sin? Jadi yang membuat Ridwan Kamil ini kalah juga ya, salah satunya adalah faktor bertemunya Ridwan Kamil dengan Pak Jokowi di Solo. Jadi sejumlah pemilih dari PKS ya, itu yang tersebar di Jakarta Timur maupun di Jakarta Selatan itu berbelok. Ini lo tahu dari siapa nih? Adalah Pram, biasa kan tim Ridho juga banyak kawan-kawan di dalamnya kan, yang bisa cerita curhat-curhat di apa yang terjadi sebetulnya kan. Dia cerita begitu. Jadi terus pertemuannya Ridwan Kamil juga tak berkoordinasi ya dengan tim di Ridho. Jadi kaget juga mereka nih kok tiba-tiba muncul di Solo begitu kan dan bertemu dengan Jokowi. Padahal udah bawa oleh-oleh ya dia ya. Iya, ya. Rasanya begitu. Gue tambahin sedikit Sen. Atau yang juga ikut menggerus suara ini salah satunya juga ini yang kita dengar ya dari tim internal Ridho soal kedatangan Suswono ke Rizik Sihab yang di Mekah ya. Jadi alih-alih mendongkrak suara, ternyata pertemuan itu justru membuat pemilih dari kalangan segmen nasionalis yang masih mengambang ya, pemilih mengambang di kalangan nasionalis ini justru beralih ke Pram gitu, mengalihkan pilihannya ke Pram, alih-alih ke Ridho gitu. Ini juga memperburuk. Jadi memang strategi kampanyenya ini agak-agak kacau gitu. Unik aja lah, jangan kacau lah. Ege bilang kacau. Lo yang konfirmasi nanti, tenang aja. Ya itulah hasil investigasi yang diucapkan atau yang disampaikan oleh para jurnalis Tempo ya. Dimana di sini ada banyak sekali poin-poin yang pada akhirnya membuat Ridwan Kamil ini kalah di Jakarta. Di antaranya adalah yang pertama kali disebutkan adalah tidak terkoordinasi dengan baik antar partai pendukung. Dimana di sini bisa dikatakan yang kerja keras itu bisa dikatakan hanya PKS dan mungkin Golkar karena kedua sosok yang ingin dimajukan inilah berasal dari partai mereka. Dan sedangkan partai-partai lain ini seakan-akan ogah-ogahan. Bukan tanpa sebab, karena memang Ridwan Kamil ini itu maju sebagai seorang kepala daerah bukan hanya kali ini, tapi sudah pernah menjadi wali kota Bandung dan juga gubernur Jawa Barat. Nah di antara itu semua ternyata ada pengalaman yang kurang mesra ya, yang kurang baik antara Ridwan Kamil dan partai-partai pendukungnya, di antaranya adalah Nasdem, di mana dia sudah sempat pada saat itu memajukan Ridwan Kamil, tapi seolah tidak dianggap oleh pria tersebut. Jadi hal itulah yang menyebabkan pada pilkada tahun ini itu bisa dikatakan partai-partai yang sempat dicuekin oleh Ridwan Kamil atau yang memiliki pengalaman yang buruk itu tidak bekerja dengan maksimal, sehingga menyebabkan
kampanyenya Ridwan Kamil ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Terus yang kedua adalah banyaknya blunder-blunder yang dilakukan oleh baik itu RK ataupun Siswono. Dan yang kesalahan ketiga adalah ternyata pertemuan Ridwan Kamil dengan Jokowi justru bukannya menambah suara, justru malah mengkerdilkan. Nah, mengkerdilkan ini adalah dari mereka para pemilih PKS yang memang kurang mendapat atau kurang suka dengan Jokowi, sehingga banyak simpatisan PKS ini justru lari ke Pramono Anung dan Rano Karno. Dan yang blunder yang paling terakhir adalah pertemuan antara Suswono dan Habib Rizik, di mana di sini suara yang lari adalah mereka yang berasal dari kaum minoritas, sehingga lengkaplah semua gitu loh. Pertama, partai pendukung tidak solid. Yang kedua, banyaknya blunder. Yang ketiga, pertemuan dengan orang-orang yang dianggap bukannya menambah suara malah menggerus suara. Dan yang terakhir adalah terlalu banyaknya rencana-rencana atau janji-janji yang tidak sesuai atau yang tidak diinginkan oleh masyarakat Jakarta. Nah, jadi itulah rentetan kesalahan dari Ridwan Kamil, di mana strateginya nih bisa dikatakan jauh panggang dari air pada api. Bukannya makin menambah suara, malah menggerus suara. Di mana di sini jurnalis Tempo menyebutkan bahwa sebenarnya kalau Ridwan Kamil itu duduk manis aja udah 50% gitu. Tapi karena blunder-blunder itu, akhirnya bukannya menambah suara malah jadi mengurangi suara gitu. Nah, gimana menurut teman-teman semua? Apakah sependapat dengan apa dikatakan oleh jurnalis Tempo? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya, bila memang sepakat atau tidak. Nah, jadi sampai di sini Aden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.